Kali ini Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Polda Lampung kembali menetapkan status tersangka dalam perkara tewasnya 3 polisi di penggerebekan judi sabung ayam. Anggota TNI Kopda B menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus penembakan polisi. Dalam konferensi pers gabungan, Wakil Sementara dan Puspom Angkatan Darat Maijen Eka Wijaya Permana mengungkap 2 tersangka baru dalam perkembangan penyelidikan kasus penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Kopda B menjadi satu-satunya yang disangkakan pasal pembunuhan berencana. Kopda B juga disangkakan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata pabrikan namun non-organik. Sementara Peltu YHL hanya disangkakan pasal perjudian. Pelaku penembakan adalah Kopda B dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Bionto 338. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Tak hanya tersangka kasus penembakan, ada 1 anggota Polri yang sudah berstatus tersangka dalam perkara perjudian sabung ayam. Bribda KS, anggota Brimopolda Sumatera Selatan. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan saat kejadian Bribda KS berada di lokasi dan mengenal pelaku. KS juga membuat video ajakan judi sabung ayam dan terbukti ikut bermain. Saat ini Bribda KS sudah ditahan di Mapolda Lampung. Anda masih menyaksikan Breaking News. K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP, kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Keluarga 3 polisi yang menjadi korban penembakan saat gerebek judi sabung ayam di Lampung meminta keadilan agar pelaku mendapat hukuman setimpal. Sabila, anak Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto, mendesak kasus penembakan yang menewaskan ayahnya segera terungkap. Saya mau keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal, masih difitnah, Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya, Pak. Jadi Anggota TNI Kopda B menjadi satu-satunya tersangka kasus penembakan polisi. Sementara 1 anggota Polri yang berstatus sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam. Lalu bagaimana pengusutan kasus ini ke depannya? Kami akan bahas ini bersama pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Apa kabar, Prof? Selamat sore Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung. Dari keterangan pers yang disampaikan hari ini, gabungan antara Polri dan TNI menurut Anda itu sudah cukup jelas atau masih ada hal yang mengganjil dalam analisis Anda? Ya, kalau melihat siaran pers dari Denpom kayaknya masih mengganjal ya. Apa tuh? Dari TNI kan hanya pelakunya B, sedangkan Pelda J penyediaan senjata. Pertanyaannya, hubungan hukum apa yang terjadi antara B dan Y kalau dipisahkan sebagai kepemilikan senjata? Ini saya kira perlu didalami. Karena paling tidak ada suatu hubungan antara Kopda B dan Pelda Y. Ini suatu rangkaian yang mungkin kalau bisa dikatakan turut serta. Ada suatu kesamaan kan gitu. Kepemilikan senjata. Ini loh senjata saya silakan gunakan. Jadi kalau ini seolah-olah terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkaitannya anggota BRIMOB. Pertanyaannya, apakah dalam konteks situasi judi itu hanya anggota BRIMOB dok? Apakah tidak ada pelaku lain? Karena ini judi ini kalau kita lihat kemarin dari keterangan
dari Pemdam kan seperti Texas gitu kan, seperti suatu yang luar biasa dan lama. Pertanyaannya apakah sendiri? Nah, inilah saya kira ketika Denpom sekarang menentukan itu bagian dari permulaan. Dua dulu, demikian Polda. Apakah juga tidak dimungkinkan antara Brimob dan TNI terkait dengan koneksitas sama-sama sebagai kaitannya dengan judi? Ini saya kira masih berkembang. Tapi kita apresiasi bahwa sekarang sudah ada tersangkanya, yaitu tersangka penembak B, tersangka pemilikan senjata, dan tersangka terkaitan dengan judi. Tapi saya kira belum seperti yang kita bayangkan, karena itu suatu sistem ya, dan sudah lama. Dan penembakan juga tidak semudah ini. Ini senjatanya, ini penembaknya. Hubungan hukum apa? Kaitannya apa? Saya kira penyidik POM TNI harus bisa membuka tabir ini sehingga masyarakat bisa menjadikan jelas. Dan gitu. Anda menduga bahwa sistem sistemik ini tidak hanya pada satu kasus soal penembakan, tapi juga masalah perjudiannya juga? Iya, pasti. Jadi ini sebetulnya penembakan itu kaitannya perjudian. Teori sebab akibat. Nggak mungkin ada penembakan tanpa suatu sebab. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi penembakan dulu baru perjudian. Apa perjudian dulu baru ada suatu penembakan? Ini saya kira nanti akan dijelaskan oleh penyidik Polri maupun penyidik TNI yang akan mengungkap suatu perkara sebagai joint investigasi ini, Mas. Mana yang lebih dulu menurut Anda bisa diungkap lebih cepat begitu untuk bisa menggali kasus yang lainnya? Apakah masalah penembakannya atau masalah judinya dulu? Kalau lebih cepat penembakan dulu, karena berkaitan nyawa dan senjata jelas. Jadi kalau kita penembakannya kan subjeknya jelas, oknumnya jelas, temposnya jelas, lokusnya jelas. Dengan demikian, kenapa sampai terjadi penembakan? Oh, ternyata ada perjudian. Nah, ini saya kira sebagai suatu bentuk yang harus didalami sehingga perkara ini menjadi jelas dan menjadikan suatu pembelajaran kepada semua orang yang terkait dengan judi-judi yang dihadap dalam suatu yang seperti ini. Belum lagi ada temuan-temuan yang didapatkan Kompolnas waktu itu saat mengusut TKP, ada beberapa bukti yang didapatkan, harusnya dari bukti-bukti itu bisa dielaborasi lagi lebih lanjut oleh penyidik sehingga ini kasusnya nggak perlu lama-lama lagi. Menurut Anda begitu? Iya, betul. Yang kita sayangkan kan kemarin kan TNI baru tanggal 23 kalau nggak salah kan gitu kan. Sedangkan yang lain cukup. Karena kalau kita melihat suatu perkara ini antara lokus dan tempus jenisnya jelas. Subjeknya juga jelas, objeknya jelas. Dengan demikian sekarang kita tinggal seberapa besar pengungkapan ini transparan dan membuka takbir sampai ada penembakan 3 nyawa melayang. Gitu. Tentu pengusutan ini yang harus tetap kita kawal bersama-sama. Prof. Hipnu, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore, Prof.